Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 SMP Queen Al-Falah. Apa kabar semuanya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring hari ini. Anak-anak, minggu lalu kalian sudah mengikuti kegiatan penilaian tengah semester ganjil ya. Bagaimana? Semuanya berjalan dengan lancar kan? Ya, saya harap hasilnya nanti juga memuaskan sesuai dengan harapan kalian. Untuk kegiatan pembelajaran pagi ini, kita masih di bab 2, melanjutkan materi di bab 2. Materi di bab 2 sedikit banyak ya, yakni tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kita akan melanjutkan ke subbab terakhir di bab 2, di subbab C, yakni perilaku yang sesuai dengan norma. Jadi di bab 2 ini kita kan sudah belajar tentang pengertian norma, terus macam-macam norma, tingkatan norma, dan yang paling terbaru 2 minggu lalu kita telah belajar tentang arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sudah siap semuanya ya untuk belajar pada pagi hari ini? Nah, kita review dulu materi 2 minggu lalu. Kira-kira ada yang masih ingat nggak sih arti penting norma dalam kehidupan masyarakat? Apa arti penting norma dalam kehidupan masyarakat? Ya, jadi norma memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya norma, maka dengan adanya suatu norma atau arti penting norma, ya ini dapat mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, rukun, seimbang di dalam suatu masyarakat. Nah, pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat yang sudah kita bahas kemarin juga ada 5 ya. Ada dapat menciptakan kehidupan yang aman, tertib, damai, seimbang, terus juga membatasi perilaku manusia, terus dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku, kemudian mewujudkan keadilan, dan yang terakhir mewujudkan atau membentuk budi pekerti yang baik. Nah, kita sudah belajar banyak tentang teori ya terkait dengan pengertian norma, macam-macam norma, tingkatan norma, sampai yang terbaru arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sudah jelas kita bahas semua berbagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Nah, sekarang kalian sebagai pelajar ini harus mampu melaksanakan norma-norma di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian harus mampu berperilaku yang sesuai dengan norma. Nah, dengan menerapkan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari, ini akan membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Kehidupan yang diinginkan itu kehidupan yang seperti apa? Yakni kehidupan yang tertib, aman, damai, seimbang, teratur, rukun. Nah, kalau dengan kehidupan yang seperti itu, yang aman, tertib, teratur, seimbang, ini tentunya kita dapat melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari itu juga dengan baik gitu. Kalau semuanya atau lingkungan kita aman, tertib, tentunya kan kita juga akan nyaman untuk melakukan suatu aktivitas dalam kegiatan sehari-hari kita. Nah, untuk menerapkan norma-norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat, diperlukan rasa patuh atau ketaatan terhadap suatu norma. Nah, apa itu ketaatan? Ketaatan adalah sikap patuh terhadap aturan yang berlaku. Kepatuhan hendaknya muncul dari kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi, sikap patuh itu hendaknya muncul dari rasa tanggung jawab kita, bukan karena takut akan adanya sanksi atau aparat penegak hukum. Jadi, sikap patuh yang salah itu kalau kita patuh terhadap aturan karena rasa takut akan adanya sanksi yang dikenakan jika kita melanggar aturan tersebut.
Misalnya saja, dalam suatu kelas, ini dibentuk petugas piket. Nah, kalian itu melaksanakan piket karena rasa tanggung jawab atau karena takut dikenai sanksi oleh ibu guru. Ya, jadi yang bagus melaksanakan, atau bukan yang bagus, tapi memang sudah seharusnya melaksanakan tugas piket itu karena rasa tanggung jawab kita, rasa kesadaran kita terhadap tugas yang telah diberikan. Jadi muncul suatu rasa patuh dan taat itu karena ya kesadaran akan tanggung jawab kita, bukan karena takut dikenai sanksi baru melaksanakan tugas piket. Nah, itu merupakan sikap patuh yang tidak benar. Nah, kalau kita mau membiasakan sikap patuh atau taat terhadap aturan, nanti kita akan memiliki kebiasaan baik dimanapun dan kapanpun akan berperilaku taat terhadap aturan, bukan kok karena ada suatu sanksi atau aparat penegak hukum, karena muncul dari kesadaran dari dalam diri kita sendiri gitu. Nah, harapan saya pun juga begitu, nanti setelah kalian mempelajari materi ini, kalian memiliki sikap patuh taat terhadap norma itu juga karena rasa sadar akan tanggung jawab kalian sebagai seorang warga negara gitu ya, bukan kok karena ada suatu sanksi. Nah, selanjutnya perilaku sesuai norma ini dapat kita wujudkan atau dapat kita terapkan di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, perilaku-perilaku seperti apa sih yang dapat kita terapkan? Atau perilaku-perilaku seperti apa yang sesuai norma yang dapat kita terapkan di lingkungan rumah? Kita bahas dulu yang lingkungan rumah ya. Nah, untuk perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan rumah antara lain seperti menghormati orang tua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama seperti sholat, mengaji, terus membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas, mentaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Ini merupakan contoh-contoh perilaku sesuai norma yang kalian dapat terapkan di lingkungan rumah. Selanjutnya, perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan atau dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Seperti yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, kalau kegiatan karena pembelajaran masih daring seperti ini, kalau bentuk mematuhi tata tertib atau aturan sekolah, ya waktunya daring jam 7 atau setengah 8 itu kita sudah standby, sudah siap-siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan daring, melaksanakan tugas yang diberikan dari Bapak Ibu Guru dengan penuh tanggung jawab, terus mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. Terus ada lagi perilaku selanjutnya yaitu berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan belajar, terus mengerjakan ulangan dengan jujur. Ada lagi mencium tangan guru sebelum dan setelah pelajaran usai, dan melaksanakan wajiban piket membersihkan kelas. Nanti saya harapkan kalian juga dapat menerapkan contoh-contoh perilaku seperti ini di sekolah secara langsung ya, kalau nanti pembelajaran sudah tidak dilaksanakan secara daring. Nah, kalau secara daring ini ya kita tindakan-tindakan apa sih yang bisa kita lakukan, ya seperti melaksanakan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru dengan penuh tanggung jawab, itu sudah masuk dalam perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan sekolah selama masih kegiatan daring seperti ini ya. Oke, selanjutnya untuk perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan masyarakat. Seperti mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih tua, saling menghargai dan tolong-menolong kalau ada tetangganya yang sedang kesulitan, ya semampu kita membantu. Terus berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa, menggunakan bahasa yang baik, yang santun, terus bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Juga ada mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Dan yang terakhir, menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan dengan cara seperti kerja bakti dan siskamling.
Sampai di sini, apakah penjelasan saya bisa dipahami, bisa dimengerti? Sekiranya kalian kurang paham terhadap penjelasan saya, atau ada penjelasan saya mungkin yang berbelit-belit, nanti kalian langsung bisa chat saya, japri saya, tanya, Bu ini tadi maksudnya apa, mohon untuk dijelaskan kembali, nanti biar saya juga bisa menjelaskan kepada kalian lebih detail ya. Itu saja kesimpulannya dari pelajaran hari ini. Perilaku sesuai norma ini dapat diwujudkan baik di lingkungan terkecil dulu, seperti lingkungan rumah, kemudian di lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, untuk mewujudkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan norma, ini harus didasari dengan memiliki sikap patuh dan taat terhadap suatu aturan. Nah, kan tetapi sikap patuh atau taat terhadap aturan itu harus dilandasi karena rasa tanggung jawab dari dalam diri sendiri, bukan kok karena adanya suatu sanksi. Nah, kalau sudah mentaati suatu peraturan karena rasa tanggung jawab, ini akan menjadi suatu kebiasaan yang baik. Kita akan memiliki kebiasaan taat atau patuh terhadap aturan dimanapun dan kapanpun kalian berada di suatu tempat. Seperti itu. Saya kira cukup sekian kegiatan pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini membawa manfaat. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.